kembali lagi di channel kita. Masuk ke selanjutnya, kita tetap bahas pabrik gula. Kali ini kita bahas blok diagram. Jadi ini secara singkat apa aja yang ada di pabrik gula. Jadi mulai dari can feeding, itu pengangkutannya dari kebunnya, lalu dia ditimbang, nanti ada jembatan timbang, lalu dicek juga kadar gulanya atau biasanya di pol atau full. Nah, lalu masuk ke preparation. Nah, di sinilah ini nanti kalau dia menggunakan untuk pengangkutannya menggunakan lori, dia pakai crane untuk diangkat ke meja debu. Tapi kalau truk dia bisa crane ataupun tipler ya. Nah, jadi kita bahas satu-satu apa bedanya. Lalu di preparation ini dia masuk ke slot carrier atau pengangkut, jadi kayak conveyor gitu. Lalu dia dicacah, ada can cutter 1, can cutter 2, ada hammer shredder. Apa nanti bedanya kita bahas kemudian, tapi di situ adalah pencacahan awal. Lalu di mill ini digiling atau diperas atau diekstrak istilahnya, sehingga niranya bisa lepas. Nira ini ya air tebunya ya. Nah, lalu untuk yang fiber atau ampas atau padatan dia menjadi bagas. Bagas itu bisa disebut ampas juga. Nah, ini dikirim ke boiler. Boiler nanti menjadi bahan bakar. Nah, steam yang dihasilkan boiler itu bisa untuk STG, steam turbine generator, untuk menjalankan listrik ke PLN maupun kebutuhan dari pabrik sendiri. Nah, sedangkan keluar STG yang ini dia menjadi steam sisa atau uap bekas gitu ya. Jadi kenapa sih pabrik gula ada istilahnya uap bekas? Jadi dia kalau menggunakan live steam atau steam langsung dari boiler, tekanannya tinggi, suhunya tinggi, itu akan merusak gula, karena gula itu makanan, jadi dia dibatasi suhunya cuma sekitar 120-an saja. Jadi dari mill nira tadi atau air gula masuk ke purifikasi atau penjernihan. Di sini ada juicer, pemanasan, lalu nanti ada penambahan flow coolant, ada clarifier. Nah, untuk nira jernihnya yang sudah bagus dia masuk evaporator, tapi untuk nira yang kotor atau endapannya dia ke filtrasi, dia nanti diperas kembali. Nah, di evaporasi inilah dia dipanaskan atau dihilangkan kadar airnya. Jadi awalnya yang kalau kita bilang biasanya brix atau kadar padatan itu sekitar 15%. Nah, di keluar evaporator itu sudah menjadi 65% brixnya. Jadi yang awalnya kadar airnya 85, mungkin 70 sekian gitu ya. Nah, dia di sini tinggal 35%. Lalu keluar evaporator ini dia masuk ke boiling pan. Boiling pan ini untuk masak. Nah, jadi setelah air di sini kadarnya 65% ya padatannya atau brixnya, boiling ini nanti dia sudah menjadi bibit kristal atau dengan ukuran yang sudah sesuai. Nah, dia nanti ada boiling ini menggunakan vacuum pan. Dia ada vacuum pan A, B, C, dan D. Nah, nanti apa bedanya kita bahas. Dari situ menghasilkan ukuran-ukuran gula lah. Gula-gula yang sudah terbentuk itu kan masih basah ya istilahnya. Nah, disitulah kita pisahkan dengan sentrifugal. Nah, di sentrifugal ini terbentuk molasses, atau molasses itu gula yang sudah tidak bisa mengkristal atau bisa disebut tetes. Sebenarnya apa sih bedanya molasses sama gula produk? Dia nanti kalau produk itu sukrosa atau disakarida. Kalau molasses itu monosakarida, dia ada fruktosa dan glukosa. Nanti akan kita bahas di bab mengenai tebu ya. Apa sih sukrosa, fruktosa, disakarida dan sejenisnya. Lalu sentrifugal inilah kalau dia pabrik sulfitasi, dari sentrifugal ini dia langsung masuk ke dryer. Ya, di sini tidak tergambar. Dia masuk ke dryer, langsung jadi produk tadi gula kristal putih atau GKP ya, gula SNI tadi. Tapi kalau dia menggunakan proses karbonatasi, dia masuk lagi ke unit melting atau
istilahnya pelelehan kembali. Jadi yang kalau dia pakai sulfitasi itu ada di proses ini, purifikasi ini yang pakai sulfur itu. Tapi kalau dia pakai karbonatasi, di purifikasinya tidak pakai sulfur ya, dia cuma pakai koagulan saja. Nanti akan kita bahas lagi. Dia masuk tadi jadi gula yang sudah jadi ini, istilahnya gula A, diproses lagi, di melting lagi, lalu dikarbonatasi. Dia disinilah dia dikontakkan dengan gas CO2. Nah, lalu mulailah terbentuk filtrat ya. Di sini difiltrasi lagi, nah terus menghasilkan gula yang siap untuk ke boiling lagi atau dimasak lagi. Lalu di sini nanti masuk ke dryer dan jadi produk dan warehouse gitu. Nah, ini gambaran umum, mungkin masih agak bingung ya, karena juga semua saling berhubungan. Nah, nggak apa-apa. Nah, di evaporator inilah steam itu dipakai. Jadi evaporator itu menjadi kunci utama sumber pemanasan dari pabrik gula. Jadi steam itu hanya masuk ke evaporator. Nah, uap atau air yang diuapkan tadilah yang memanasi seluruh proses yang ada di dalam pabrik itu. Nah, uap dari steam tadi atau steam sisa itu yang masuk evaporator, dia menjadi kondensat. Nah, kondensat inilah dikembalikan ke boiler kembali seperti itu. Nah, untuk penggunaan cooling biasa dia yang besar itu pemakaiannya untuk kondensor. Kondensor itu alat untuk menghasilkan vakum ya. Nah, ini kurang lebih seperti itulah yang ada di pabrik gula. Mungkin masih roaming atau masih bingung. Tapi pelan-pelan akan kita coba bahas satu-satu ya, mulai dari tebunya sampai produk. Demikian video kali ini. Terima kasih.